warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratus Soleha dengan NIM 2381050028 dari kelas 4A jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah. Soal yang pertama, seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut relevasi 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital yang menjelaskan cara menghitung tinggi tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Nah, yang poin pertama, buatlah ilustrasi digital. Nah, ilustrasinya seperti gambar yang ada di sini. Dengan sudut evaluasinya itu 45 derajat, tinggi tiangnya itu H, dan jaraknya itu 10 meter. Nah, terus selanjutnya buat hitung tinggi tiang. Diketahui jarak horizontal alas segitiganya itu 10 meter, yang ininya 10 meter. Nah, buat sudut evaluasinya itu 45 derajat, dan ditanyanya itu tinggi tiang H. Nah, kita menggunakan rumus trigonometri segitiga siku-siku. Rumusnya itu tan buka kurung 0 buka 0 itu tuh kayak ya, rumusnya seperti yang di sini. Tan sama dengan sisi depannya H per sisi sampingnya 10 sama dengan tan 45 derajat sama dengan H per 10. Nah, lanjut. Dari tan 45 derajat itu 1 sama dengan H sama per 10. Jadi H sama dengan 10 meter. Jadi buat tinggi tiang lampunya itu 10 meter. Nah, terus selanjutnya jelaskan alasan pemilihan rumusnya. Nah, karena rumus tersebut tuh cocok untuk perbandingan antara sisi depan dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Nah, terus selanjutnya tanggapan hasil jawaban ketika UAS. Nah, soal ini itu mendorong pemahaman konsep dasar trigonometri. Nah, saya merasa percaya diri karena sudah sering berlatih soal serupa. Namun kedepannya saya akan lebih memperhatikan ilustrasi dan penulisan narasi agar lebih jelas dan menarik secara visual dan logis. Nah, buat refleksinya itu, saya merasa soal ini tuh menantang tetapi menyenangkan. Saya belajar menerapkan konsep matematika ke dunia nyata. Tantangannya ada di memahami visualisasi dan memilih rumus yang tepat jika menjelaskan kembali ke siswa SMA. Saya akan memakai ilustrasinya seperti tiang bendera atau tiang lampu agar lebih mudah dipahami. Nah, langsung saja ke soal yang kedua. Seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dan dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut evaluasi 30 derajat agar area parkir tertentu maksimal. Langsung aja ke poin A, buatlah ilustrasi digitalnya. Buat ilustrasi digitalnya seperti yang ada di sini ya. Buat sudut evaluasinya itu 30 derajat. Buat tinggi kamera pada dindingnya itu belum diketahui. Nah, buat jarak pantauannya itu 6 meter. Nah, selanjutnya yang poin B itu hitung tinggi penyelesaian kamera. Nah, buat diketahuinya itu jarak horizontal ke dindingnya itu 6 meter. Nah, buat sudut evaluasinya itu 30 derajat. Nah, ditanyanya tinggi kamera H. Nah, kita tuh di sini gunakan rumus trigonometri siku-siku. Rumusnya seperti di sini. H tan 0 sama dengan H per 6. Tan ini tuh 30 derajat sama dengan H per buat sisi sampingnya 6. Nah, sisi depannya kan belum diketahui. Nah, jadi kayak gini. Tan 30 derajat itu akar 3 per 3. H per 6
Nah, jadi 6 dikali akar 3 per 3 sama dengan 2 akar per 3. Nah, kalau misalnya di desimalin atau di kayak gini ini 3,46 cm. Nah, jadi tinggi pemasangan kamera dari tanah hingga tanah adalah sekitar 3,46 meter. Nah, selanjutnya alasan pemilihan fungsi trigonometri. Nah, alasannya tuh apa? Nah, buat alasannya karena sudut antara garis pandang dan tanah diketahui elevasi, sisi mendatar diketahui atau jarak teknis ke dinding, sisi tegak atau tinggi kamera yang dicari. Maka rumus ini paling mudah dan cocok digunakan tanpa harus menghitung dengan memikirkan beberapa sisi miringnya agar mendapatkan nilai sisi depan. Nah, selanjutnya umpan balik terhadap hasil jawaban ketika UAS. Nah, penjelasan ini tuh sudah logis dan sketsanya jelas. Akan lebih baik jika kita tuh menambahkan penjelasan kenapa militan bukan sin atau kos, juga cantumkan satuan hasil terakhir. Selanjutnya refleksi. Nah, penggunaan soal kontekstual seperti pemasangan kamera pengawas saat bermanfaat dalam pembelajaran matematika di SMA karena memberikan gambaran nyata tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui konteks ini, siswa dapat memahami bahwa matematika bukan hanya sekedar rumus, tetapi alat untuk menyelesaikan masalah praktis. Nah, namun tantangan yang mungkin muncul adalah kesulitan siswa dalam mengidentifikasi informasi penting dan dari soal cerita atau memilih fungsi trigonometri yang sesuai seperti sin, cos, atau tangen. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah project based learning atau contextual taking and learning yang menekankan pemecahan masalahnya nyata. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok, penggunaan simulasi digital, dan eksperimen sederhana agar siswa lebih mudah memahami konsep sudut, evaluasi, dan fungsi trigonometri melalui pengalaman langsung. Nah, pendekatan ini juga dapat meningkatkan minat belajar siswa karena mereka tuh merasa matematika relevan dan bermakna. Nah, buat soal yang ketiga itu, suhu udara di suatu kota mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan dengan fungsi T buka kurung 5 sin pi kali T per 12 ditambah 25 dengan T adalah suhu dalam derajat Celcius adalah waktu dalam jarak sejak tengah malam. Nah, buat grafiknya itu seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, terus temukan suku maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Nah, bentuk fungsinya itu T buka kurung T kecil tutup kurung sama dengan A dikali sin dikali BT tutup kurung tambah D per T per pi T. Terus darinya ini seperti ada yang ada di sini. Nah, amplitudonya A itu 5, periodenya P sama dengan 2 pi per 12 sama dengan 24 jam. Nah, garis tengah D sama dengan 25. Buat suhu maksimumnya itu T maksimumnya itu suhu maksimum buat T maksimumnya itu sama dengan 25 tambah 25 sama dengan 30 derajat Celcius pada T sama dengan 6. Nah, ini tuh pagi. Nah, buat suhu minimumnya itu 25 dikurangi 5 sama dengan 20 derajat Celcius pada T. Nah, sama dengan 18 jam
ini sore, kalau misalnya yang T maksimum itu pagi. Nah, selanjutnya jelaskan akna konstanta dalam fungsi. Nah, 5 amplido fluktasi suhu dari titik tengah 25 derajat Celcius. Nah, buat pi per 12-nya itu frekuensi siklus harian atau satu periodenya itu 24 jam. Nah, terus buat 25D suhu rata-rata sepanjang hari. Nah, artinya suhu berfluktuasi antara 20 derajat Celcius terdingin dan 30 derajat Celcius terpanas, mengikuti siklus harian alami. Nah, terus selanjutnya bandingkan dan beri komentar refleksi terhadap hasil jawaban UAS. Dalam mengerjakan soal ini saat UAS, hasil jawaban mencerminkan sejauh mana pemahaman terhadap konsep fungsi trigonometri dan penerapannya dalam konteks nyata. Jika pada saat ujian terdapat kesalahan dalam menggambar grafik atau menentukan suhu maksimum dan minimum, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bentuk umum fungsi sinus termasuk periode dan amplitudo masih masih perlu diperkuat. Selain itu, jika kesulitan muncul dan menghubungkan konstanta pada fungsi dengan kondisi suhu di dunia nyata, berarti latihan soal kontekstual dan refleksi pemaknaan matematis masih kurang. Nah, buat kesalahan-kesalahan tersebut itu menjadi bahan evaluasi penting, bahwa selain menguasai teknik matematika, kemampuan untuk membaca grafik, menafsirkan bentuk aljabar, serta mengaitkan matematika dengan fenomena sehari-hari yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, hasil pada butiran soal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan ketelitian, memperluas pemahaman konsep, dan mengasah keterampilan reflektif dalam belajar matematika. Nah, selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksinya itu visualisasi sangat membantu dalam memahami pola suhu harian yang abstrak. Dalam pengajaran, strategi penggunaan grafik atau simulasi bisa meningkatkan minat belajar siswa. Kesadaran belajar muncul saat siswa bisa menghubungkan matematika dengan realita sehari-hari, misalnya mengapa suhu dingin saat malam dan panas saat siang. Nah, menggunakan teknologi yang melatih literasi digital dan penalaran ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.